Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat. Selamat berbakti pada hari ini. Dan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari beserta para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara ibadah berlangsung, diharapkan semua HP untuk dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 10 April 2022 dilaksanakan sebagai berikut: pukul 6, pukul 9, dan pukul 17. Dengan menggunakan liturgi, bentuk dua nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Kidung Jemaat. Kebaktian lansia untuk sementara belum dilaksanakan. Kebaktian BPK Kaum Bapak pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 18 bertempat di gereja. Penerima kebaktian adalah Bapak Andri Yebunga, Bapak Kansil Horman, Bapak Hermanto Minase, dan Bapak Yafet Markus bertempat di gereja. Kemudian kebaktian BPK Perempuan hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 17.30 bertempat di gereja, dan penerima kebaktian adalah Nyonya Dewi Pongkapadang, Nyonya Martina Putra, dan Nyonya Kristina Sakaria bertempat di gereja. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 adalah sebagai berikut: Dapel 1 ditempatkan di gereja, Dapel 2 di rumah keluarga David SIP, Dapel 3 di rumah keluarga Immanuel Munggesang. Ketiga-tiganya dilaksanakan pada pukul 18. Kebaktian BPK Pemuda dilaksanakan hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 19 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Remaja hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 17 bertempat di gereja. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan setiap minggu setelah kebaktian pagi pukul 11, terdiri atas 3 kelas. Dengan ini kami mengundang seluruh warga jemaat yang mempunyai anak sekolah minggu untuk bergabung dalam persekutuan sekolah minggu Jemaat Bukit Sion Mamuju. Warta tambahan. Jadwal paduan suara atau vokal grup pada kebaktian minggu tanggal 10 April 2022 untuk kebaktian pukul 6 Dapel 1, untuk kebaktian pukul 9 BPK sekolah minggu, untuk kebaktian pukul 17 Dapel 2. Pada hari ini akan dijalankan pundi khusus untuk panitia Paskah sekolah minggu. Diinformasikan kepada seluruh calon anggota SIDI yang akan mengikuti katekisasi untuk berkumpul di gereja pada hari ini setelah kebaktian pukul 9 pagi. Pelaksanaan kebaktian rumah tangga untuk Dapel 4 akan dimulai pada bulan Mei 2022. Dan pada tanggal 8 sampai 9 April 2022, Bapak Pendeta Roni Depelana STH akan mengikuti sidang klasis Maki di Jemaat Petra Hinua. Pada tanggal 10 April 2022 di kebaktian Minggu pukul 9 pagi akan dilaksanakan baptisan kudus.
Dan pada hari Jumat, pada perayaan Jumat Agung tanggal 15 April 2022 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan dilaksanakan di semua jam kebaktian hari Minggu seperti hari Minggu, jadi pukul pagi jam 6, jam 9 dan jam 5 sore. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 jadwal kebaktian Hari Raya Paskah diatur sebagai berikut. Pelaksanaan kebaktian pagi jam 6 diajukan ke jam 4. Kita akan melaksanakan ibadah subuh, kemudian pelaksanaan jam 9 tetap dan jam 5 sore. Demikian warta pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam kebaktian. Yang akan mengangkat pelayanan kebaktian pada pagi hari ini adalah kekasih Bapak Pendeta Roni. Untuk itu saya jemput seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengawali kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 138 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. kita dalam kebaktian ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Disilakan. Bapak Ibu Saudara yang kita kembali bersyukur hari ini kita boleh
berjumpa kembali dalam rumah Tuhan dalam minggu sengsara yang kelima. Itu saya mengajak kita semua untuk tetap tenang dalam mengikuti kebaktian kita bersama. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan khusus sebagaimana yang telah dilakukan minggu lalu dalam menopang kegiatan setelah minggu dalam memeriahkan hari Paskah. Ini rohani 54. Saudara-saudara kekasih, saya jemput kita berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat yang ke-29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Mazmur 119, 5-9. Segala
Tiba saatnya saudara-saudara kekasih, kita akan belajar dari firman Tuhan untuk menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala kita, memohon hikmat dan pertolongan kita berdoa. Di pagi yang indah saat ini Tuhan Allah, kami boleh datang menyapa Engkau dalam kekudusan, seraya kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, di mana cinta kasih dan kebaikan Allah yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga di hari ini Tuhan, di Minggu Kudus-Mu, kami boleh berada dalam rumah Tuhan itu semua karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh datang berbakti memuliakan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan Allah, kami mohon, biarlah Tuhan senantiasa menyucikan kami. Tuhan mengampuni kami Bapa dan berbagai hal yang telah kami lakukan selama 1 minggu yang telah berlalu. Karena kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia terbatas, manusia yang tak mampu, manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Sehingga kadang-kala kami melanggar kesucian dari firman-Mu. Sehingga Tuhan, di kesempatan ini kami sungguh datang memohon pengampunan, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan dalam berbakti memuliakan Engkau di Minggu Kudus-Mu saat ini. Kami berdoa Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami dari awal hingga berakhirnya kebaktian, dan teristimewa di dalamnya. Kami mau belajar firman-Mu secara bersama-sama. Biarlah Engkau yang terus memberi kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mampu memahami firman Tuhan, lalu kami praktekkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kuasai hamba-Mu Tuhan. Izinkan perkenankan hamba dalam menguraikan firman-Mu di saat ini. Karena sesungguhnya hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu manusia terbatas. Tapi pada saat Tuhan mengurapi, pada saat Tuhan menolong dengan Roh Kudus-Mu, maka hamba meyakini bahwa hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kepintaran hamba, tapi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan hamba, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami mau menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman-Nya itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 23. Sebagaimana yang ada di warta kita sebuah. Injil Lukas 23, kita membaca dari ayat yang ke-26 sampai 32. Injil Lukas 23 ayat yang ke-26 sampai 32. Saya akan membacanya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di bawah perikop, Yesus dibawa untuk disalibkan. Firman Tuhan berbunyi, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sampai mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia.
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca dan terus memelihara sabdanya dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita kembali puji muliakan Dia melakukan nyanyian rohani 84. Tapi kita menyerah. Saudara-saudara yang kekasih, di kesempatan ini saya coba memberikan satu tema bagi kita sesuai dengan pembacaan, yaitu tangisilah dirimu. Tema kita, tangisilah dirimu. Ini merupakan satu tema yang akan kita renungkan bersama dalam memaknai Minggu Sengsara yang kelima, di mana kita diajak untuk menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus di saat-saat akhir hidupnya. Nah, saudara, catatan Lukas mengungkapkan bahwa sebuah peristiwa yang sangat wajar sekiranya seorang perempuan menangis Yesus. Itu hal yang wajar. Tapi yang tidak wajar, saudara-saudara, adalah dalam kacamata kita, dalam melihat pembacaan firman Tuhan, dikatakan bahwa Yesus berpaling dan berkata, tangisilah diriku. Ini yang tidak wajar dalam cara pandang kita dalam memahami Alkitab pada saat ini. Mengapa, saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa tidak wajar?
Karena saya kira umumnya bagi kita, pada saat kita mengalami kedukaan, pada saat ada orang berkata tangisilah dirimu adalah sesuatu hal yang justru menjengkelkan. Dan mungkin ada yang sampai marah-marah. Karena di mana dia harus menyampaikan isi hatinya, ungkapan hatinya, perasaannya yang begitu dalam lewat tangisan, tapi justru dikatakan tangisilah dirimu. Nah, saudara-saudara kekasih, ada satu majalah yang cukup terkenal, namanya Medical Daily. Dikatakan begini, bahwa dibandingkan laki-laki dan perempuan, kalau dihitung dalam 1 bulan, perempuan itu bisa sampai 5 atau 6 kali dia menangis. Sedangkan laki-laki paling dia 1 kali atau sampai paling tinggi 3 kali menangis. Kenapa bisa terjadi saudara-saudara? Karena rupanya perempuan ini lebih terbawa dengan perasaan. Isi hati yang dialami itu dikeluarkannya lewat air mata. Bergerak dalam perasaan. Berbeda dengan kita laki-laki, kita kadang-kala tidak bergerak dalam perasaan, tapi kadang memakai otot kita. Ya. Jadi kalau si orang perempuan dia harus menangis, ya kalau kita laki-laki ya mungkin tempeleng orang atau apalah artinya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya di kesempatan ini kita akan coba belajar bersama apa makna daripada tangislah dirimu. Kenapa sampai Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang begitu banyak mengiringi, mengikuti dari belakang pada saat Yesus sementara dalam perjalanan dalam memikul salib. Kenapa perkataan ini muncul yang seharusnya tidak muncul, saudara-saudara? Dikatakan dalam firman Tuhan, saya baca dulu bagi kita. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dia dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini perkataan ini, tangisilah dirimu, ini akan berbicara pada tahun 70 Masehi. Bahwa sebelum ini terjadi, saudara-saudara, Yesus sudah menyampaikan kepada putri-putri Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem, supaya mereka bukan hanya memfokuskan diri mereka kepada Yesus yang pada saat itu sementara memikul salib, tapi justru Yesus menyampaikan kepada orang banyak oleh perempuan-perempuan bahwa yang seharusnya kalian persiapkan adalah bagaimana itu menghadapi kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Nah, inilah yang tidak disadari, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang dalam menjalani kehidupan kita, kadang kita tidak sadar. Kadang nasihat, kadang teguran-teguran yang datang menyapa kehidupan kita, kadang kita tidak sadar itu. Karena kadang-kala kita terbawa perasaan yang begitu dalam. Dikatakan tangisilah diriku, yang di dalamnya berkata kepada kita bahwa engkau harus mempersiapkan dirimu dan kesempatanmu untuk mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Siapa tahu kehancuran itu tidak terjadi. Ini dikatakan karena kehancuran sudah ada di depan mata. Karena ini perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyerahkan Yesus. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, dalam proses mulai dari penangkapan sampai diperhadapkan dengan Pilatus, ada 3 kali Pilatus mau membebaskan Yesus. Karena perkataan Pilatus, saya tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Tapi lagi-lagi imam-imam, ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi yang selalu berusaha supaya Yesus disalibkan. Sehingga inilah yang melatar belakangi kehancuran bagi Yesus. Orang yang seharusnya tidak disalibkan, orang yang seharusnya dibebaskan, tapi justru dijerumuskan, justru disalibkan.
Dan ini kadangkala kita alami dalam hidup kita, saudara-saudara. Kadangkala kita melihat saudara-saudara kita memandangnya dia sebagai orang berdosa. Seakan-akan bahwa kita juga mau supaya saudara kita disalibkan. Seakan-akan kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang lebih beriman daripada mereka. Dan tidak kalah penting kadangkala kita menjadi hakim bagi orang lain. Dan di minggu-minggu sengsara inilah, saudara-saudara, kita belajar untuk menangisi diri kita sendiri. Perkataan Yesus ini bukan hanya berbicara kepada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus pada saat itu, tapi juga berbicara kepada kita jemaat Tuhan yang sekarang ini mempersiapkan diri menyambut akan perjamuan kudus dan hari Paskah. Seharusnya sekarang ini adalah tempat kita merenung. Kita bertanya kepada diri kita sebagaimana firman Tuhan, tangisilah diri. Kehancuran di depan mata ini begitu dahsyat, saudara-saudara, sehingga dikatakan firman Tuhan bahwa berbahagialah mereka yang mandul, yang tidak pernah melahirkan anak. Kita bisa bayangkan dalam tradisi orang Yahudi bahwa perempuan yang mandul adalah perempuan yang terkutuk. Perempuan mandul adalah perempuan yang tidak layak, perempuan yang berdosa atau terkutuk, saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan, berbahagialah mereka. Karena diambil dari sisi Maria, pada saat mereka melihat Yesus, anaknya yang sementara mati, dicaci maki, sementara diludahi, saudara-saudara, memikul salib. Betapa sedihnya orang tua. Ini Yesus menderita. Anak kita saja yang misalnya dicubit orang lain, kadang-kala orang tua kita yang duluan dengan. Anak kita di sekolah misalnya dicubit gurunya karena katanya di lidi itu ada emas. Kita orang tua yang datang bawa pasukan. Datang mama, datang papa, datang anak-anak, datang tetangga semua. Rombongan ke sekolah. Mana itu guru itu? Siapa cubit-cubit anakku? Saya saja di rumah tidak pernah aku cubit. Kenapa dia yang cubit anakku? Itu kalau kita bawa dalam kehidupan kita, saudara. Ada kesedihan terjadi. Nah, kita bisa bayangkan pada saat Yesus, pada saat Maria berada di hadapan anaknya yang begitu menderita. Bukan hanya memikul salib, tapi darah saudara-saudara mengalir. Darah itu mengalir, itu karena dosa-dosa kita. Ini yang harus selalu direnungkan. Darah itu mengalir, mahkota duri di kepala terpasang itu menandakan bahwa kita ini orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena darah itu mengalir, kita diselamatkan. Bayangkan, Maria pada saat itu menangis. Bahkan dia menyeret dirinya. Kalau sekarang biasa kalau jalanan kita ke kuburan, ini jalan ke salib. Berbeda kalau sekarang jalanan kita ke kubur ada yang sudah dibeton jalannya. Tapi ada juga pemahamannya orang bilang begini. Katanya kalau jalan ke kubur itu jangan diaspal. Saya terus bilang begini, kenapa bisa terjadi begitu? Karena saya pernah satu tempat saya bilang, kenapa ini jalanan ke kuburnya jelek sekali? Lumpurlah apalah segala macam. Dengan pendeta, kata orang tua jalanan ke kubur itu tidak boleh diaspal mulus-mulus. Kenapa bisa? Katanya nanti meminta terus orang datang karena terlalu mulus jalannya. Jadi seakan-akan dia meminta karena mulus jalan supaya orang banyak mati. Saya bilang itu pemahaman saya. Ya alangkah baiknya kalau jalan ke kubur itu mulus. Ini kubur di zaman sekarang jalanannya. Bagaimana perjalanan Yesus menuju ke kayu salib? Kita hanya nonton videonya, ya. Kita tidak pernah lihat secara langsung seperti apa itu jalan. Tapi kalau kita lihat di videonya, itu di video sudah agak lumayan, ya. Tapi kalau kita betul lihat aslinya itu begitu parah jalanannya. Dia harus memikul salib yang begitu panjang.
kadang harus tersangkut, kadang dia harus terjatuh, kadang dia harus menginjak batu dan licin batu itu dia terjatuh lagi, tersiksa perjalanan. Dan ini semua terjadi di depan seorang perempuan yang luar biasa namanya Maria. Kalau mungkin Maria tidak beriman, dia bilang begini, saya saja yang bunuh. Tapi perkataan itu tidak pernah muncul, saudara. Karena Maria ini rupanya bukan perempuan biasa, dia perempuan yang luar biasa. Itulah sebabnya kita harus selalu merenungkan bahwa perjalanan Yesus di kayu salib itu adalah sesuatu perjalanan yang membahagiakan dunia, membahagiakan kita. Bagi Maria, bagi Yesus, itu adalah penderitaan yang tidak ada kalanya. Tapi bagi kita saudara-saudara, itu kebahagiaan. Kenapa saya katakan kebahagiaan? Karena kalau tidak ada salib, kita tidak akan pernah bisa. Jadi ada pepatah mengatakan saudara, menari-nari di atas penderitaan orang. Iya kan? Ada perkataan bijak mengatakan menari-nari di atas penderitaan. Akan sama katakan dari menari-nari di atas penderitaan orang. Kadang-kadang kita begitu. Yesus yang menderita, Yesus yang menanggung semuanya itu, ya kita sekarang ya enak-enak. Mengakui dosa saja tidak. Ini yang saya katakan menari-nari di atas penderitaan orang. Dan ada juga yang terjadi sekarang, orang susah kita senang. Salah satu contohnya saya pernah kebuka satu kampung. Sementara kedukaan di tetangganya bunyi musik. Sementara musik, ya kalau musik bagus ya, musik dero. Saya bilang, amar tak tengok tuh. Kita kedukaan menangis kok dia madero di sebelah. Walaupun itu musiknya di pelan-pelan, tapi kedengaran. Jadi sama, sadar atau tidak sadar saudara, kita sama dengan itu. Yesus yang begitu menderita, bahkan darahnya tercurah saudara, tapi kita menari-menari, kita senang-senang saja, seakan kita tidak berdosa. Nah, di minggu-minggu kudus ini adalah kesempatan bagi kita membenahi diri, kesempatan bagi kita membenahi diri kita masing-masing. Sehingga pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, ya kita sudah layak. Tidak ada lagi nanti masuk perjamuan kudus baru mengaku dosa. Terlambat begitu. Minggu sengsara kemana saja, ya? Yang sampai minggu-minggu sengsara ini terlewatkan saja. Nanti mau masuk perjamuan kudus, di meja perjamuan kudus, hadapi anggur di depan, ya baru dia berdoa. Saya tidak tahu doanya seperti apa nih. Kalau anggur sudah di depan mata, ya doa mengaku dosa atau berdoa supaya banyak-banyak ini anggur di depan, tambah lagi. Jadi ini saudara-saudara yang betul-betul kita harus renungkan dalam hidup kita, sehingga memaknai tangisilah diri ini memproses kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengaku kesalahan ini, untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup. Ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan Yesus. Engkau harus mempersiapkan dirimu. Lebih berbahagia itu perempuan mandul daripada kalian. Karena apa? Kalian akan menangis 2 kali. Di samping penderitaan yang kalian hadapi pada saat kehancuran Yerusalem, di sisi lain kalian akan melihat anak kalian sendiri mati. Jadi berbahagia orang. Jadi sebuah perbandingan yang sebenarnya tidak masuk akal saudara-saudara, tapi harus mengajak kita untuk memahami betapa luar biasanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, di minggu-minggu sengsara adalah minggu-minggu kesempatan untuk berbenah diri. Di samping juga adalah minggu-minggu di mana kita harus memaknai, karena nanti ada namanya Rabu Abu, ada namanya Kamis Putih. Nah, Rabu Abu ini saudara adalah salah satu tradisi orang Yahudi, orang Israel, bahwa dalam mengakui dosa dia harus duduk di abu. Itulah Rabu Abu.
Dan Kamis Putih adalah sebuah pencucian untuk sebelum mereka melangkah masuk dalam perjamuan kudus. Dan ini juga adalah proses kita. Walaupun nanti Rabu Abu baru kita hadapi, Kamis Putih baru kita akan hadapi, tapi sekarang sudah harus dimulai. Kata begitu banyak hal yang kita lewati dalam hidup. Itulah sebabnya saudara, di renungan hari ini biarlah ini menjadi nasihat kita semua, saya dan saudara-saudara, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup ini yang kita lakukan adalah menangisi diri kita sendiri, mengakui, menyadari bahwa saya sungguh berdosa, sehingga kita boleh mampu dilayakkan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, terkhusus dalam mempersiapkan diri menyambut perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata tentang firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami, yang terus mengingatkan kami supaya senantiasa menangisi diri kami, mengakui dan menyadari keterbatasan diri kami, sehingga pada saatnya nanti memasuki ke perjamuan kudus, kami semua dilayakkan, diperkenankan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sambil aja kita berdiri bersama sebelah kiri kawan tempat untuk bersama-sama ucapkan doa setengah kewajiban Rasul. 12 setengah penyaman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Hari Tuhan kita, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menjadikan sebab perintah Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga, bangkit ke utara, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk nanti orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan anak, terus seluruh orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri memasuki doa syafaat yang akan dirindukan dengan pagi. Namun sebelumnya kita puji muliakan Dia melakukan Rohani 79 1-2 Tuhan Maha Raja. Baik saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa pagi. Untuk itu kita kami memuji, kami mempermuliakan Engkau Tuhan Allah. Kami bersyukur di kesempatan ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya secara bersama-sama
dan dari dalamnya mengingatkan kami untuk senantiasa selalu menyadari diri bahwa kami adalah orang yang berdosa, manusia yang terbatas dalam memperkatakan dan melakukan firman. Sehingga kami sungguh memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan, agar kami boleh dilayakkan dan diperkenankan Allah dalam menikmati karunia Tuhan bagi kehidupan ini. Dan dalam kesempatan yang indah di Minggu Kudusmu ini, kami bersyafaat kepadamu Tuhan, menyampaikan isi hati kami, menyampaikan pergumulan umatmu, yang juga di dalamnya ucapan syukur mereka dalam menandai kebaikan Allah yang mereka terus alami dalam kehidupan, baik pribadi maupun lewat keluarga kami masing-masing. Karena itu Bapa, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah seruan kami, karena sesungguhnya kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, khusus akan umat Tuhan jemaat Allah di Sion Mamuju di sini, dalam menjalani kehidupan pribadi dan keluarga. Kami terkadang tak mampu Tuhan, terkadang kami lalai dalam memperkatakan firman Tuhan. Tapi biarlah dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami masing-masing, yang akan selalu mengingatkan kami, agar lewat rumah tangga kami masing-masing senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan dalam hidup, bahkan dalam berbagai pergumulan yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan pun tidak pernah tinggal diam, sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jalan sendirian. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami, baik kami dalam keadaan duka cita maupun kami dalam keadaan sukacita. Karena itulah yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kami, untuk terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapannya kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Allah yang boleh datang bersama di Minggu Kudus-Mu di pagi ini. Biarlah Tuhan yang selalu mengasihi mereka semua. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, memelihara kehidupannya, sehingga baik mereka secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga mereka selalu ada cinta kasih yang mesra di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Selalu ada kebahagiaan yang Tuhan boleh perkenankan. Karena kami yakini bahwa di mana ada kebahagiaan, di mana ada sukacita, dan di mana ada kedamaian, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah itu terus menjadi bahagian kehidupan umat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang di dalam masa-masa tumbuh kembangnya. Biarlah Tuhan juga yang mengasihi mereka. Tuhan yang selalu menjaga, menjauhkan sakit penyakit, bahkan segala sesuatu yang akan menghalangi merintangi masa-masa pertumbuhannya, sehingga semua anak-anak kami senantiasa di dalam rangkulan dan pengasihan Tuhan. Pun juga anak-anak kami yang sementara dalam menuntut ilmu, baik di tingkat taman kanak-kanak hingga di perguruan tinggi, baik yang jauh terpisah dengan kami keluarga, orang tua, pun juga yang ada di sekitar kami. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberi kemampuan, keseriusan, bahkan boleh bertanggung jawab dalam pendidikan mereka masing-masing. Dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, Tuhan menyediakan semuanya itu, sehingga suatu kelak nanti apa yang menjadi harapan dan cita-citanya mereka boleh gapai dan raih Tuhan. Sehingga di sana mereka bersyukur memuliakan Tuhan, bahwa itu bukan karena kehebatan mereka dalam meraih segala cita-citanya, tapi karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menyapa kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk ibu-ibu kekasih yang pada saat ini dalam keadaan hamil atau mengandung. Tuhan kasihi juga mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam masa-masa kehamilan mereka. Dan suatu kala nanti mereka boleh bersalin dengan selamat dan mensyukuri bahwa bukti daripada kebaikan pertolongan Tuhan telah dinyatakan lewat persalinan, dan di dalamnya ada keselamatan
baik ibu kekasih maupun baik tercinta yang terus melengkapi kebahagiaan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia yang boleh datang bersama berbakti kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, memberi kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran, ketabahan dalam menjalani hari tua, sehingga mereka terus bersama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan bersama anak, menantu, bahkan cucu, bahkan cicit sekalipun. Demikian juga orang tua kami yang tidak sempat hadir oleh karena kondisi dan keadaan mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk melangkah masuk dalam rumah Tuhan, sehingga mereka semua terus merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh sempurna dalam hidupnya. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa keluarga Bapak Andarias yang ada di Makassar, orang tua terkasih yang beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan. Sesungguhnya kami semua masih dalam keadaan duka cita Tuhan atas panggilan Tuhan bagi orang tua terkasih yang kami kasih dan cintai. Tapi lagi-lagi kami menyadari bahwa ini semua adalah wujud daripada karya Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah milik Tuhan. Sehingga kapanpun dan dimanapun Tuhan memanggil kami, maka kami pun dengan siap sedia berserah diri bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Karena itu kami berdoa, hiburlah keluarga yang ada di Makassar, bahkan yang ada di Mamuju di sini yang kita sempat bersama-sama di Makassar, supaya mereka semua terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kekuatan dan pengharapan yang sempurna hanyalah di dalam Yesus Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan, terkhusus dalam duka cita yang dialami. Dan sekiranya Tuhan menolong bagi hamba-Mu yang boleh ikut ambil bagian dalam duka cita maupun jemaat Allah, pada saatnya mereka boleh kembali ke Mamuju. Tuhan lindungi dalam perjalanan, tibakan mereka dengan segala selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di sini kami boleh bersama-sama menaikkan syukur pujian kepada Tuhan bahwa lawatan Allah terjadi dalam kehidupan hamba-Mu dan seluruh jamaat Tuhan, sehingga boleh tiba di Mamuju di sini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ada duka kami alami. Namun karena Tuhan mengasihi, maka kami juga boleh diberi sukacita, kebahagiaan lewat umat Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, yang dalam kesempatan ini, dalam minggu ini, maupun hari ini, Tuhan boleh tambahkan umur mereka 1 tahun. Samuel Mangantu, Satriana, Anggi Piolin Sari, William Horman, Evie Konstantinova, Margareta Fransio, Dela Angela Ismail, Iswadi S. Painda, Rahmawati, Lai Aprida Juang Silam, Willem Hektar Kasa, Thomas Soma, Makmur, Agus Pradana, Wibowo. Umatku ini Tuhan bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menyatakan kasih-Mu, Engkau telah menyatakan perhatian-Mu secara khusus, sehingga umur mereka boleh ditambahkan 1 tahun. Itu adalah karunia Allah yang melimpah dalam hidupnya. Biarlah saudara dan saudari yang boleh berulang tahun hari ini senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan, oleh karena pujian dan hormatnya kepadamu senantiasa dipersembahkan. Tuhan selalu menolong, Tuhan menyertai, baik pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, sehingga ulang tahun mereka ini sungguh boleh menyaksikan bahwa karena kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati umur mereka sampai pada saat ini. Dan sukacita senantiasa menjadi bahagian kehidupannya. Tuhan jauhkan sakit penyakit, bahkan segala sesuatu yang akan merintangi perjalanan mereka, sehingga di tahun demi tahun ke depannya Tuhan terus tambahkan umur mereka 1 tahun, bahkan kami sekalian. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk beberapa jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Abraham Kembuno, Yakub Sitopa, Nelsi S. Pongka Padang, Yudhistira, Adiatma, Nyonya Sarapoli. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa, Tuhan Allah, biarlah Engkau yang selalu mengasihi akan umat-Mu ini, yang pada saat dalam kelemahan tubuh, lewat jamaah kasih Tuhan, lewat mujizat Tuhan dinyatakan, dan suatu kelak nanti Engkau yang boleh menolong mereka, baik itu obat-obatan, makan minum, maupun upaya-upaya yang dilakukan keluarga selama ini dalam mengobati
saudara dan saudari kami. Sehingga dengan demikian Tuhan Allah, suatu kelak nanti mereka boleh pulih, mereka boleh sehat, sehingga mereka terus boleh menikmati kehidupannya di dunia dengan sukacita, boleh bersama-sama dengan keluarga bersukacita. Oleh karena penyembuhan sungguh-sungguh telah didatangkan Tuhan. Dan di situ kami terus menyadari bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami. Dan biarlah kesemuanya itu membawa kami selalu menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini ada umat Tuhan yang boleh memberi persembahan khusus mereka lewat perpuluhan. Ada keluarga Peter Pakda, bahkan kedua keluarga yang tidak disebutkan namanya, ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan terus mengasihi keluarga ini. Apapun mereka kerjakan, apapun mereka usahakan, biarlah tidak mendatangkan kerugian dalam kehidupan kerjaan, tapi selalu membawa saluran berkat, ya Tuhan, demi kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia. Dan terus mereka boleh pakai datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala kebaikan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa bersyukur untuk anak kekasih kami Bagus yang boleh bersyukur atas pertambahannya umur anak dikasih tepat hari ini 3 April. Tuhan memberkati anak kekasih kami, Tuhan menolong dalam masa-masa tumbuh kembangnya sehingga tetap sehat dan kuat di tengah-tengah kehidupan. Terus istimewa memberkati keluarga, orang tua kekasih dalam mendidik mengarahkan. Biarlah selalu ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Biarlah selalu ada urapan Tuhan terjadi. Sehingga ucapan syukur mereka ini, Engkau sungguh dimuliakan, ya Tuhan. Berdoa bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang dalam kesempatan ini boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan juga memperhitungkan jerilah pengorbanan kami dalam pelayanan. Karena kami sungguh meyakini bahwa Tuhan memanggil kami dalam panggilan kudus. Maka Tuhan juga memperlengkapi kami. Maka Tuhan juga memberkati seluruh pelayanan yang hendak kami angkat di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam membawa domba-domba kepunyaan Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk persiapan kami dalam menyambut perjamuan Asa itu dan hari Paskah di tanggal 15 dan tanggal 17 nantinya. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami mohon Tuhan melayakkan kami agar kami semua boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan dalam menikmati tubuh dan darah Tuhan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Dan berdoa untuk sekolah minggu yang akan merayakan menyambut kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tuhan memberkati pendamping. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan ini agar mereka boleh memberi yang terbaik dalam pelayanan mereka. Mereka boleh memberi yang terbaik dalam memaknai hari Paskah bagi kami. Dan demikian juga kami berdoa untuk semua saudara-saudari yang boleh membantu kami dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Kami sungguh meyakini itu bahwa apapun yang telah kami lakukan dalam pelayanan ini menjadi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk sepanjang 1 minggu ke depan dalam berbagai pelayanan kami. Kami mohon penyertaan urapan Tuhan sehingga kami terus dimampukan dalam melayani domba-domba kepunyaan-Mu. Bahkan berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh mengangkat pelayanan, biarlah Tuhan juga terus mempersiapkan hati mereka untuk mereka boleh memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat Allah. Terima kasih Bapak, berdoa pembangunan gereja-Mu yang sementara dalam pelaksanaan pembangunan. Tuhan berkati para panitia, Tuhan memberkati semua kami jemaat Tuhan dalam tanggung jawab kami masing-masing dalam menopang pembangunan ini. Biarlah lewat cara Tuhan sendiri yang akan dilakukan sehingga segala kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercukupi, sehingga pembangunan gereja ini boleh terbangun dengan baik, bahkan boleh selesai oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa untuk bangsa negara dari pusat sampai pelosok. Tuhan berkati para pemimpin kami, bahkan semua aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Akan berdoa untuk di masa sekarang COVID-19, biarlah Tuhan terus menjauhkan dari kami segala virus, bahkan sakit penyakit sekalipun, sehingga kami boleh menjalani hidup ini secara normal, yang baik kembali, dan kami pun boleh menikmati betapa indah pemberian Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk terus kami nikmati selagi Tuhan memberi kesempatan untuk boleh berada di tengah-tengah dunia karunia Tuhan. Berdoa untuk tim medis yang dengan sabar setia dalam menjalankan tugasnya dalam pemutusan COVID-19. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong, baik keluarga mereka tinggalkan maupun mereka dalam segala tugasnya, sehingga keselamatan tetap menjadi milik mereka bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa untuk sidang istimewa pemuda yang akan dilaksanakan dalam bulan April ini. Biarlah Tuhan memberkati panitia, memberkati semua peserta-peserta yang ada,
dalam panitiaan ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu juga dapat tercukup oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh banyak yang minta kepadamu, namun kami percaya Tuhan Maha tahu. Sebelum kami menyampaikan satu persatu, Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami, termasuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga dengan demikian di minggu-minggu akan datang kami kembali masuk dalam rumah-Mu, berbakti memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah syukur kami, pujian kami, permohonan kami, syafaat kami bawa sampai ada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami sendiri, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari kerajaan. Karena kalau ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan syukur kita. Kita puji muliakan Dia, melakukan ijazah rohani 160. Tuhan ambil hidup. Jika
kita bersatu hati mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi ini ya Allah atas pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati dalam kehidupan, kesibukan, pekerjaan kami seminggu yang boleh kami lewati. Ada begitu banyak pergumulan yang boleh kami lewati, yang Tuhan izinkan kami alami. Bahkan di balik semuanya itu ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam usaha pekerjaan kami. Dan di pagi hari ini, pagi yang Engkau kuduskan, dengan segenap hati kami datang membawa persembahan kami. Oleh sebab itu berkati persembahan ini ya Allah, sehingga berdaya guna di dalam mengangkat setiap pelayanan kami. Kau memberkati yang masih sisa di perbendaharaan kami, sehingga bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang masih Kau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa berkat persembahan ini. Amin. Baik saudara-saudara kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita puji muliakan Dia dengan melakukan menjawab rohani 19 berkati dalam hidup kita. Saudara-saudara, kembali dalam hidupmu, lakukanlah tugas dan pekerjaanmu masing-masing, serta arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani 162 pada ayat 1 dan yang kedua.